Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin wawancara tentang troubleshooting masalah laptop remote pada seorang teknisi komputer bukan saya. Boleh diperkenalkan diri dulu? Nama saya Chandra, atau di tempat kita yang namanya Dika Komputer. Ya, dengan Pak Chandra di sini saya dengan Pak Chandra dan saya sendiri bersama Nadila Gina Hanifah. Di sini saya akan mewawancara singkat tentang laptop ya, masalah dalam laptop atau komputer. Baik Pak, menurut Bapak komputer remote biasanya disebut oleh apa Pak? Oke, kalau untuk remote itu artinya komputer performanya agak lambat ya. Kalau lambat itu banyak penyebabnya. Yang pertama mungkin dari software, yang kedua hardware. Kalau software itu mungkin komputer atau laptop itu terkena virus. Kalau dari hardware-nya mungkin dari speknya kurang mendukung gitu. Artinya speknya masih spek lama gitu. Ya. Makanya solusinya mungkin kalau misalnya mau cepat, kita mungkin lakukan install ulang yang pertama untuk software-nya. Yang kedua untuk hardware-nya perlu di-upgrade. Itu aja sih. Baik. Biasanya kalau misalnya saat menangani komputer remote itu apa yang pertama kali Pak? Ya, kalau saya sih pertama saya cek di operating systemnya dulu, Windows. Windowsnya itu kita cek ada terinfeksi virus enggak. Kalau dia terinfeksi virus, kita wajib melakukan install ulang. Yang kedua, kita lihat dari perangkat yang kedua, yaitu hardware. Hardware itu berupa partnya. Bisa jadi RAM-nya terlalu kecil. Terus yang kedua, dari harddisknya mungkin ada bermasalah, itu kita harus cari dulu penyebabnya. Oh, begitu Pak. Menurut Bapak gimana cara membedakan apakah remote-nya karena hardware atau software? Ya, kita lihat. Kalau hardware-nya kalau benar-benar itu problem, kita mesti lakukan. Artinya kita harus ganti. Kalau misalnya dia nggak terdetek, itu penyebab remote juga. Artinya harddisk tidak berfungsi bekerja dengan baik. Kita bisa cek dengan menggunakan software namanya HDD Intel. HDD ini dia melihat dari kondisi harddisk itu bisa bekerja baik atau tidak dari keadaan health kesehatannya. Kalau dia misalnya di bawah 100 atau di bawah 80 itu wajib diganti. Kalau misalnya dia balance, artinya dia nilai 100 tetap, itu kita coba lakukan instalasi softwarenya aja. Software itu bermacam-macam. Dia bisa kena virus, dia bisa terinasi. Inasi itu artinya dia tidak bekerja dengan baik. Itu kita coba lakukan install ulang agar dia normal kembali. Artinya sistem betul-betul bekerja dengan baik. Baik Pak. Boleh dijelaskan lagi Pak, software itu bagian dari apanya, hardware itu bagian dari apanya? Kalau software itu artinya dia perangkat lunak. Perangkat lunak artinya dia berupa program atau dia berupa aplikasi yang ada di untuk menjalankan operasional dari suatu komponen yang ada di komputer. Dia berupa misalnya Windows, Linux, atau Macintosh dan berbagai lain-lain. Artinya dia sebagai mengoperasikan perangkat lunaknya. Sedangkan hardware itu artinya perangkat keras. Perangkat keras dia itu berupa misalnya ada motherboard, ada power supply, ada hard disk, ada RAM, ada komponen-komponen pendukung lain, yaitu namanya hardware. Mungkin di kuliah kita pernah belajar apa itu dari fungsi motherboard, apa itu fungsi fungsi itu RAM, apa itu fungsi hard disk, apa itu fungsi CD-ROM. Itu semua mempunyai koneksi. Koneksi artinya dia mempunyai peranan kerja masing-masing. Dalam segi hardware misalnya hard disk itu untuk menyimpan data. Kalau dia sebagai mainboard itu adalah papan induk dari sistem perangkat yang bekerja. Kalau dia PSU atau power supply unit itu sebagai otak dari penggerak sistem atau menghidupkan powernya. Artinya koneksi dengan listrik segala macam. Itu yang istilahkan dengan power supply unit ya. Baik Pak.
Berarti penyebab masalah utama komputer atau laptop remote itu bisa jadi karena softwarenya bermasalah atau hardwarenya bermasalah gitu ya? Kita win condition dulu. Kita lihat dulu. Pertama kamu bisa melakukan pengecekan dulu. Kamu cek sistemnya dulu. Sistemnya bekerja normal atau enggak. Kalau dia sistemnya tidak bekerja normal, kamu mungkin bisa lakukan pengecekan sistemnya. Action yang pertama kamu coba lakukan install ulang. Terus yang kedua misalnya dari hard disk, dari hardware-nya bermasalah, kamu bisa cek hardware-nya bagaimana. Misalnya hard disk-nya Logitech, kamu wajib ganti. Atau RAM-nya bermasalah, kamu wajib ganti. Misalnya dari segi komponen lain bermasalah, kamu bisa cek juga. Apa pengaruh lain itu juga sama. Baik. Ada nggak dari Bapak tips sederhana agar komputer tidak mudah lemot, tidak mudah nge-lag? Oke, simple sih, gampang ya. Kalau komputer itu kan artinya dia punya peran masing-masing. Misalnya dari sistem. Ibaratnya kalau sistem ini kan operasi sistem Windows, artinya dia perangkat lunak. Ya, kalau kita mau download, kalau kita mau mendownload suatu proses, kita perhatikan di web itu tertentu mengandung virus, ya jangan kita download. Terus yang kedua, kalau kita melakukan download, otomatis kan sistem rusak, kena virus. Itu kan pengaruh ke perangkat yang lain. Dia akan nyebab komputer itu lemot, bermasalah, dan sebagainya. Tapi kalau untuk hardware, kamu perhatikan, dia misalnya kipas itu mengandung putaran terus, otomatis kan debunya bakalan banyak. Ya, action pertama mungkin kamu lakukan pembersihan pen agar dia menjadi ringan, debunya agak hilang. Itu prosesnya salah satu untuk supaya dia tidak lompat juga. Dan perangkat-perangkat lain juga diperhatikan juga segala macam. Jadi mereka itu saling koneksi satu sama lain, mempunyai peranannya juga dalam menjalankan diagram atau komponen-komponen yang di dalamnya itu. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasan Bapak. Dan Pak siapa tadi? Pak Chandra. Semoga wawancara ini bermanfaat dalam memahami proses troubleshooting pada komputer lemot. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.